Tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Puspa, yang saya hormati teman-teman guru SDN Puspa dan tenaga pasti. Pada hari ini, alhamdulillah kita berkumpul untuk mendapatkan penugasan dari budaya positif dari calon guru penggerak ke-9 Bu Ririn Zahani, dan mari kita dengarkan, simak apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Bu Ririn untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan tenaga pendidik sekolah sudah memberi kesempatan pada saya dalam penugasan diseminasi budaya positif modul dan pendidikan guru penggerak. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa topik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, fairness, posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Yang kita ketahui, pembelajaran dengan paradigma baru adalah perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, mendekatkan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan sajak saya dengan teknologi sebagai alat utama, sehingga pengintegrasian teknologi dan pengembangan guru itu sangat harus seimbang. Begitu. Untuk disiplin positif ada beberapa hal. Yang pertama, bukan hanya kepatuhan semata, tetapi lebih pada motivasi internal. Jadi harus ada dari diri sendiri, dari jiwa anak sendiri, dari pemahaman kita sendiri atau keyakinan kita sendiri. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan hubungan atau ketidaknyamanan, seperti itu. Yang terakhir, berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan. Apa saja prinsip nilai-nilai kebajikan itu? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal adalah dasar moral yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai,
Dan berkelanjutan, mereka mencari keadilan, kesetiaan, belas kasihan, kejujuran, kepedulian, harga diri, dan rasa tanggung jawab. Melalui kesadaran dan penerapan nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi pada perbaikan dunia kita. Dan di dalam nilai-nilai kebajikan Universitas tersebut ternyata merupakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Nah, ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Ini merupakan contoh nilai religius yang ada pada profil pelajar Pancasila. Contohnya sholat berjamaah ya. Kalau di sekolah misalkan pada sholat duha dan juga sholat zuhur berjamaah. Yang kedua contohnya yang saya ambil adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu berpikir kritis, di mana pembelajaran yang pada sebelumnya itu adalah lebih kepada guru sebagai penceramah. Sekarang kita melibatkan bahwa aktivitas siswa di dalam kelas itu lebih ditekankan, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Kita lanjut pada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ternyata jika ada pernyataan atau perasaan seperti ini, itu termasuk pada motivasi eksternal. Begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu merupakan contoh dari motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari dua contoh sebelumnya, ini merupakan contoh motivasi internal dari dalam diri sendiri. Begitu. Tujuan disiplin positif. Pada dasarnya kita di sekolah sudah menerapkan yang namanya disiplin positif. Kita datang pagi, begitu anak juga sudah datang tepat waktu. Nah, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya paparkan tadi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apabila murid sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik ini sudah berasal dari dirinya, begitu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Nah, motivasi intrinsik inilah yang sulit kita kembangkan atau sulit kita tumbuhkan jika tidak ada pembiasaan, begitu. Di dalam disiplin positif itu kita terkadang mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu kadang menyakitkan, begitu ya, sesuatu yang menyakitkan. Nah, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Namun jika konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, restitusinya merupakan sebuah pilihan. Saya memiliki beberapa pertanyaan buat Anda. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu hukuman. Hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi yang sering kita lakukan di sekolah itu sebagian besar nanti berupa sebuah hukuman, begitu. Konsekuensi, hukumnya bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi ternyata pada bersifat tidak
tidak terencana hukuman itu. Sedangkan konsekuensi sudah dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu. Sekarang kita bahas bersama-sama hukuman atau konsekuensi di Bapak Ibu. Yang pertama, membersihkan tumbangan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, oke, kita cek jawaban kita benar atau tidak. Ternyata membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol belajar termasuk konsekuensi. Kita tadi menjawab hukuman. Yang kedua sudah tepat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Dan yang keempat, jawaban kita sudah tepat, yaitu hukuman. Jadi Bapak Ibu guru sudah memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Ketiga, penguasaan. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima, kebebasan. Terkadang kalau kita melakukan sebuah bimbingan kepada anak didik kita, ada yang melakukan kesalahan, ada juga yang bersikap seolah-olah mereka meminta kebebasan. Kebebasan di sini misalkan mereka melakukan sesuatu yang sudah tahu akan dimarahi, tetapi tetap saja dilakukan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini haruslah kita pahami bahwasanya kepada anak didik kita yang terutama itu pada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak didik kita itu akan merasa saya di sekolah diterima, sekalipun saya dari karakter yang berbeda, begitu dari keluarga atau suku yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk materi keyakinan kelas. Dan di dalam keyakinan kelas ini biasanya menekankan kepada yang pertama, kesepakatan kelas, lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih diri pada peraturan. Sedangkan keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Begitu. Jadi perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas yaitu terletak pada lebih rinci dan detail. Kalau kesepakatan kelas kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Contohnya yang pertama ini, mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara itu termasuk kesepakatan kelas. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan tidak berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak mengganggu teman yang beribadah, tidak menyontek ketika ulangan, membantu teman yang kesulitan. Itu contoh kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kelas, yang pertama menghormati diri sendiri dan orang lain, saling menyayangi antar teman, beriman dalam takwa kepada Tuhan, disiplin, contohnya datang tepat waktu, jangan PR, seperti itu, bertanggung jawab dan menghargai teman. Oke, kita lanjut. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, kita mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Jadi sebelum terbentuknya keyakinan kelas itu kita harus memberi kesempatan
kepada siswa kita untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi semua siswa kita beri selembar kertas, kemudian ditempel di papan tulis. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, jadilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Terkadang kan bahasa anak itu lebih kepada bahasa sehari-hari, berbeda dengan bahasa baku yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi merubah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka keluarga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Nah, setelah semua pendapat sudah ditempel di papan tulis itu, maka kita bersama-sama meninjau kembali dan menyetujui mana yang perlu dijadikan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas nantinya bisa diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga, bisa berupa pakai poster, bisa berupa pakai kertas manila, begitu. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru terletak di mana? Begitu. Jadi dalam proses pembelajaran terkadang tahap demi tahap, bulan demi bulan kita juga melakukan sebuah perbuatan atau sebuah kontrol dalam proses pembelajaran. Posisi pembuku, yang kedua pokok dan merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau pengawas, yang kelima manajer. Silakan Bapak Ibu menyimak video yang saya tampilkan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ternyata pada posisi pembuku itu ciri-cirinya dada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya tuh ada kata melotot dan dari musik aktif seperti itu. Ya Bapak Ibu. Yang kedua hubungan verbal atau fisik. Nah, apa dampak dari posisi pembuku yang diterapkan oleh guru tersebut? Ternyata kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Marah di sini sudah mangkel mendalam di hati. Hati itu lorong karena dimarahi seperti itu. Dan yang kedua tidak bisa menyebabkan tidak menyukai guru atau mata pelajaran tersebut. Terus guru itu sudah memarahi saya, sudah saya dimarahi dengan melotot seperti itu.
saya tidak suka dengan pelajarannya. Biasanya itu ada guru matematika. Biasanya kalau di SMP. Kalau guru matematika itu kan di SMP sudah, kalau tidak salah ya gimana lagi? Namanya ada anak yang manut, ada anak yang sudah manut begitu. Tapi tidak semua guru mendidik dengan posisi pengguru. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya dulu guru SMP matematika. Jadi saya menemukan murid yang susah diatur, mau tidak mau saya menggerakkan badan saya sekiranya anak itu mengerti tanpa pakai tangan, gitu. Jadi dengan melakukan melotot sebenarnya ya, mendidik yo, terus apa yo gitu, begitu. Jadi biar anak itu lebih sedikit, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan dengan kesadarannya sendiri, gitu. Nah, di situ ada sebuah ilustrasi adegan sama seperti sebelumnya, siswa yang melakukan sebuah kesalahan yaitu datang terlambat. Nah, di sini guru tersebut menggunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya ada suara mengeras, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat anak-anak dengan lesu, begitu. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Dampaknya murid akan merasa bersalah telah mengerjakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Berbeda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum tadi ada rasa benci atau makar kepada gurunya, begitu. Nah, untuk proses kontrol pada posisi teman itu guru lebih dengan ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi tidak melakukan seperti penghukum tadi. Yang kedua, identitas yang tercipta ialah identitas sukses atau berhasil, masih dorongan eksternal. Sedangkan dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi dari ilustrasi tadi itu siswa dengan guru yang menegurnya itu lebih cenderung seolah-olah seperti sahabat begitu. Sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dampak yang kedua, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, karena terkadang ada siswa yang memilah-milih guru. Memilah di sini saya ditegur tapi tidak dipukul, tidak dimarahi, sehingga dia ada rasa senang meskipun dia melakukan kesalahan seperti itu. Karena dia merasa dia guru tersebut seperti temannya, seperti kakaknya, begitu. Berbeda jika kita guru itu lebih cenderung mau melontot seperti itu, maka akan ada rasa dendam. Posisi memantau dirinya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tercipta identitas sukses atau berhasil, namun guru perlu senantiasa memantau atau mengawasi setiap kali siswa diberi sanksi. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi lebih kepada siswa tersebut mendapatkan hadiah seperti itu. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri seperti itu. Jadi siswa jika melakukan kesalahan dengan guru sebagai posisi pemantau di sini lebih cenderung menggunakan bahasa tubuh yang formal, berbeda sama sebagai posisi teman sebelumnya. Guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer inilah yang ingin kita terapkan di sekolah dari hati nurani kita dengan memilah-milih dalam artian saya harus membuang ego saya membuang rasa rasanya perfect ya. Saya tidak ingin jadi seorang guru perfektis yang betul-betul itu, tapi saya harus bisa menjadi manajer buat anak didik saya. Ciri-cirinya ada suara tulus, tidak emosional, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi lebih bimbingan dari anak kepada guru, orang tua kepada anak. Yang kedua, tercipta identitas sukses, positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan
terpaksa akan membuka pikiran murid. Jadi di sini ada interaksi antara guru dengan siswa tersebut. Dampak baiknya murid lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Begitu. Jadi jika kita menggunakan posisi kontrol manager, itu dampak baiknya murid lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Karena di sini ada yang namanya kasih sayang seorang ibu, misalkan kalau yang memarahi itu seorang ibu guru. Jadi ada muncul jiwa ibunya, begitu. Jadi posisi manajer itu lebih cenderung menekankan kasih sayang, begitu Bapak Ibu. Jadi di mana di dalam menyelesaikan permasalahan siswa kita, alangkah lebih baiknya kita menggunakan posisi manajer, seperti itu. Nah, selanjutnya pada segitiga restitusi. Restitusi itu apa sebenarnya? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Johnson tahun 2004. Segitiga restitusi atau restitution triangle dalam prosesnya meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu nah ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana di situ ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi pada tahap validasi tindakan yang salah ini, guru akan menanyakan apa alasan anak tersebut melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru tersebut akan menanyakan keyakinan tentang apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, keyakinan kelas kan sudah pernah kita buat kelas begitu pada intinya. Nah, di sini guru akan bertanya keyakinan kelas mana atau apa yang sudah disepakati yang dilanggar oleh siswa yang melakukan perbuatan salah, maksud saya. Contohnya, nah di sini ada skenario kasus. Saya kemarin membuat 2 kasus. Yang saya ambil contoh pada hari ini adalah skenario kasus yang kedua. Semoga videonya tidak terputus. Nah, ini ada kasus real di mana Jibril sedang menyontek saat penilaian tugas semester. Penilaian tengah semester maksud saya. Nah, ini gambaran hasil kasus 2.
menyontek mungkin sudah biasa dilakukan dia lagi, tapi kan perbuatan yang tidak berarti. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menyontek. Keyakinan kelas apa tidak boleh menyontek di saat ulangan. Ya, ulangan ujian, PTS maupun pas. Jibril punya tingkat-tingkat. Apa tingkat Jibril? Jadi guru, wah mulia sekali tingkat-tingkat Jibril ya. Jadi ibu, jadi bapak, guru SD apa SMP apa gimana? Belum tahu. Nah, namanya mencapai cita-cita dalam belajar kita harus selalu bersikap jujur, bukan hanya di sekolah, di masyarakat pun, di rumah pun sikap jujur itu juga penting. Ya, ibu mau berjanji sama ibu tidak ulang lagi. Jadi terima kasih sudah memberi waktu pada ibu, sudah tahu alasan ibu. Dengan gimana ya nak ya, semangat belajar untuk jangan benar-benar menjadi bapakku. Ini langkah eksekusi yang sudah saya terapkan di sekolah yang sudah saya lakukan. Dan skenario-nya saya bacakan Bapak Ibu, khawatir videonya panjang. Ibu guru menanya, apa namanya? Memanggil Jibril. Kalau ibu memanggil Jibril barangkali saat jam istirahat, apakah ibu tahu kata Jibril dipanggil ke kantor? Nah, yang kedua ibu jawabkan tidak tahu Bu. Ibu guru, Jibril melakukan satu kesalahan dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu Jibril menyontek ketika mengerjakan PTS matematika. Nah, pada tahap segitiga restitusi yang menstabilkan identitas itu ada pada pernyataan. Semua orang pasti pernah melakukannya, yaitu pernah menyontek. Bukan hanya Jibril yang pernah menyontek, teman-teman Jibril atau yang lain itu ibu yakin pasti pernah menyontek. Tahap kedua atau tindakan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ada restitusi tindakan validasi tindakan yang salah itu adalah kegiatan yang kedua, itu pernyataan. Ada pernyataan Jibril tentunya punya alasan mengapa Jibril melakukan hal itu. Nah, ini termasuk pada validasi tindakan yang salah. Saya tadi malam main HP sampai pukul 10 malam Bu, jadi saya tidak sempat belajar. Jadi itu alasannya, setelah main HP Jibril tidak belajar. Tidak belajar Bu, saya langsung tidur Bu. Jibril menyontek itu mungkin sudah biasa dilakukan teman-teman Jibril, tapi perbuatan itu tidak baik. Itu termasuk pada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini tahap segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, yang sudah Jibril langgar? Menyontek dulu, ya, mengerjakan tugas dengan jujur. Ya, Jibril punya cita-cita. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar, yaitu seperti menyontek, karena pada keyakinan kelas yang sudah membuat film itu tidak boleh menyontek begitu. Nah, selanjutnya ini adalah untuk penekanan agar si Jibril tidak merasa terpojokkan, tidak merasa bersalah begitu. Makanya ibu guru menanyakan, oh ya Jibril punya cita-cita begitu. Punya Bu, apa cita-cita Jibril? Ingin menjadi seorang guru begitu. Nah, untuk mencapai cita-citamu, maka Jibril harus semangat belajar dan jujur dalam belajar, tidak boleh malas dan terlalu sering mencapai. Tetap semangat ya dalam belajar untuk mencapai cita-citamu tadi. Oke, sekarang itu boleh kembali ke kelas. Nah, ini kegiatan yang terakhir dari segitiga restitusi. Nah, setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah, lalu menyadarkan saya bahwa dalam mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman, Bapak Ibu. Jadi dalam mendisiplinkan anak itu tidak perlu dengan hukum atau tidak harus dengan hukuman. Lebih baik mendisiplinkan anak dengan cara menyadarkan
atau menumbuhkan motivasi dalam diri anak sehingga dengan sendirinya akan tumbuh budaya positif. Jadi ternyata dalam hubungan itu lebih jauh daripada kalau kita sebagai manajer atau sebagai teman. Dan adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Monggo. Saya mau ditanyakan dari pemahaman saya. Monggo, luar biasa presentasi dari Bu Wirin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bu Kerli, Pak Hajat. Oh, berarti kalau lihat mantu-mantunya sudah paham semua, paham semua. Bu A, ada yang tanyakan? Mungkin tidak ada? Berarti paham semua. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi dari Bu Wirin, dan karena sudah mampu dan paham semua, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan membuat sebuah keyakinan kelas untuk kelas kita ya. Nah, kalian nanti bisa menuliskan apapun yang ingin kalian harapkan di lembar ini. Paham? Nanti setelah kalian ini bisa ditempel. Ya. Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu adalah yang paling kalian yakini bahwasanya itu harus kita terapkan, harus kita laksanakan. Begitu ya. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, dilarang menyontek di kelas, dilarang menyontek PR teman. Oke? Oke. Di waktu kalian dulu menuliskan di lembar ini. Tulis, nanti setelah ditulis ditempel. Terserah kalian ingin apa untuk keyakinan kelas kita. Jadi kita sepakati bersama-sama. Beri waktu untuk menulis. Ya, yang sudah kelas, kalian ingin apa? Silakan anak-anak untuk menempelkan keyakinan kelas kalian di papan tulis. Yang sudah, silakan ditempel ya.
sudah semua? Ya, oke, kalian sudah mengerjakan semua yang ingin kalian kita sepakati bersama-sama tentang keyakinan kelas kita. Kita lihat dulu